Pernahkah Anda mendapati diri Anda berpikir, mengapa saya merasakan apa yang saya rasakan? Atau, mengapa meskipun saya ingin berubah, saya terus bereaksi dengan cara yang sama? Banyak dari Anda percaya bahwa emosi Anda hanyalah reaksi terhadap peristiwa eksternal, bahwa Anda adalah korban dari keadaan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, itu adalah salah satu ilusi terbesar yang menghalangi kita mencapai kebebasan sejati. Kebenaran adalah bahwa perasaan Anda, getaran yang Anda alami, adalah cerminan langsung dari ide-ide yang Anda izinkan tercetak dalam pikiran bawah sadar Anda. Pikirkan tentang ini. Tubuh Anda, keajaiban molekuler ini, adalah massa energi dalam kecepatan getaran yang sangat tinggi. Dan kita, manusia, menciptakan sebuah kata untuk menggambarkan kesadaran kita tentang getaran ini. Perasaan. Ketika Anda berkata, saya merasa baik, atau saya tidak merasa begitu baik, Anda sebenarnya menggambarkan kualitas getaran keberadaan Anda. Ini adalah respons langsung terhadap apa yang terjadi di dunia batin Anda. Sekarang, inilah poin krusialnya. Anda memiliki kekuatan untuk mempengaruhi getaran ini. Anda bukan hanya pengamat pasif. Jika Anda merasa terpuruk, tidak termotivasi, atau terjebak dalam siklus pikiran negatif, itu karena sebuah ide, secara sadar atau tidak sadar, telah tercetak dalam bawah sadar Anda, mengubah getaran Anda. Tapi sama seperti musik dapat mengubah suasana hati Anda, ide baru yang diulang dengan keyakinan dapat mengubah frekuensi getaran Anda. Sebuah studi terbaru dari Universitas Stanford menunjukkan bagaimana visualisasi dan pengulangan afirmasi positif dapat mengaktifkan area otak yang terkait dengan penghargaan dan kesejahteraan, mengubah pola saraf dan, akibatnya, keadaan emosional. Ini bukan mistisisme, ini adalah sains dalam aksi. Anda mungkin tidak memiliki kontrol atas semua yang terjadi di sekitar Anda, tapi Anda memiliki kontrol absolut atas apa yang Anda izinkan masuk ke pikiran Anda. Dan akibatnya, bagaimana Anda merasa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap mengambil tanggung jawab ini? Izinkan saya memperdalam sedikit ide tentang getaran ini. Segala sesuatu di alam semesta adalah energi. Kursi tempat Anda duduk, udara yang Anda hirup, dan bahkan pikiran serta perasaan Anda adalah bentuk energi dalam frekuensi getaran yang berbeda. Ketika Anda tenggelam dalam pikiran syukur, cinta, dan kelimpahan, Anda memancarkan getaran frekuensi tinggi. Di sisi lain, ketika Anda menyerah pada pikiran takut, marah, atau kekurangan, getaran Anda menurun. Ini adalah hukum universal, sama tidak berubahnya dengan hukum gravitasi. Anda tidak bisa memanen apel jika menanam biji jeruk, dan Anda tidak bisa menarik kemakmuran jika getaran Anda disetel dengan kekurangan. Tapi bagaimana, tepatnya, Anda mengubah getaran ini? Ini bukan proses magis, melainkan proses yang sadar dan disengaja. Ini dimulai dengan persepsi Anda. Kebanyakan orang bereaksi terhadap dunia luar, membiarkan keadaan mendikte perasaan mereka. Tapi para master kehidupan, mereka yang mencapai hasil luar biasa, melakukan sebaliknya. Mereka memilih perasaan mereka, dan melalui perasaan tersebut, mereka mempengaruhi tindakan mereka dan, akibatnya, keadaan mereka. Ini adalah siklus yang baik. Jika Anda ingin merasa baik, mulailah memikirkan hal-hal yang membuat Anda merasa baik. Terdengar sederhana, bukan? Dan memang begitu. Tapi kesederhanaan sering menyembunyikan kedalaman. Praktik syukur harian, misalnya, bukan hanya latihan spiritual. Ini adalah alat yang kuat untuk meningkatkan frekuensi getaran Anda. Ketika Anda fokus pada apa yang sudah Anda miliki dan bersyukur karenanya, Anda membuka pintu untuk menerima lebih banyak lagi. Ingat, hidup tidak terjadi pada Anda. Itu terjadi melalui Anda. Anda adalah pencipta pengalaman Anda, dan getaran Anda adalah alat paling kuat Anda. Bagi banyak orang, ide bahwa pikiran dan perasaan memiliki getaran mungkin terdengar esoterik atau abstrak.
Namun, fisika kuantum dan neuroscience modern semakin konvergen untuk menjelaskan fenomena ini. Setiap pikiran yang Anda miliki menghasilkan aktivitas elektrokimia di otak Anda, menciptakan pola saraf yang spesifik. Pola-pola ini, pada gilirannya, mempengaruhi pelepasan neurotransmitter dan hormon yang secara langsung mempengaruhi keadaan fisik dan emosional Anda. Ketika Anda mempertahankan pikiran atau perasaan cukup lama, Anda secara harfiah membentuk struktur dan fungsi otak Anda. Ini bukan hanya metafora, ini adalah proses biologis yang nyata. Pencitraan resonansi magnetik fungsional, fMRI, misalnya, dapat memetakan aktivitas otak secara real-time, menunjukkan bagaimana keadaan mental yang berbeda mengaktifkan jaringan saraf yang berbeda. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Neuroscience menunjukkan bahwa praktik meditasi dan mindfulness yang teratur, yang melibatkan fokus yang disengaja pada pikiran dan perasaan positif, dapat menyebabkan perubahan yang bertahan lama dalam struktur otak, termasuk peningkatan materi, abu-abu di area yang terkait dengan regulasi emosional dan kesadaran diri. Ini berarti Anda tidak hanya merasakan getaran. Anda, pada kenyataannya, menciptakan realitas neurologis yang memperkuat getaran tersebut. Ini adalah siklus yang kuat, dan kabar baiknya adalah Anda memiliki kontrol untuk mengarahkannya. Anda dapat memilih benih apa yang akan ditanam di taman mental Anda, dan panen akan menjadi cerminan langsung dari pilihan-pilihan tersebut. Pikiran Anda adalah ladang yang subur, dan getaran Anda adalah energi yang memelihara apa yang ingin Anda wujudkan. Apa yang Anda pelihara hari ini? Pernahkah Anda melihat diri Anda terjebak dalam siklus, mendapatkan hasil yang sama berulang kali, baik dalam keuangan Anda, hubungan Anda, atau bahkan kesehatan Anda? Ini seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik. Anda kembali ke tempat yang sama. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Banyak orang menyalahkan keberuntungan, ekonomi, atau bahkan orang lain. Tapi kebenaran, teman-teman saya, adalah bahwa hasil Anda adalah cerminan langsung dari paradigma Anda. Apa itu paradigma? Ini adalah sekumpulan kebiasaan, kepercayaan, dan informasi yang telah diprogram dalam pikiran bawah sadar Anda, seringkali sejak masa kanak-kanak. Ini adalah program master Anda yang mendikte logika Anda, mengontrol bagaimana Anda menggunakan waktu Anda, membentuk persepsi Anda tentang situasi dan, ya, menentukan jumlah uang yang Anda hasilkan. Bayangkan sejenak, Anda memiliki kemampuan untuk berpikir, untuk memilih pikiran Anda. Tapi jika paradigma Anda diprogram untuk kekurangan, untuk kesulitan, untuk kepercayaan bahwa kerja keras adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan uang, maka pikiran Anda, tindakan Anda, dan akibatnya hasil Anda akan selaras dengan program tersebut. Itulah mengapa banyak orang berusaha begitu keras, bekerja berjam-jam, tapi tampaknya tidak pernah maju. Mereka mencoba mengubah hasil tanpa mengubah program yang menghasilkannya. Ini seperti mencoba mengubah gambar di televisi tanpa mengubah saluran. Itu tidak berhasil. Sebuah studi dari Universitas Harvard yang mengikuti ribuan individu selama puluhan tahun mengungkapkan bahwa pola pikir, yaitu kumpulan kepercayaan dan sikap seseorang, adalah prediktor yang lebih kuat untuk kesuksesan finansial dan kesejahteraan daripada IQ atau tingkat pendidikan. Ini berarti bahwa pemrograman internal Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Mari kita perdalam pemahaman tentang bagaimana paradigma ini beroperasi. Ini bukan hanya sekumpulan kepercayaan abstrak. Itu memanifestasikan dirinya dalam setiap keputusan yang Anda buat, dalam setiap kata yang Anda ucapkan, dalam setiap tindakan yang Anda lakukan. Pikirkan tentang zona nyaman Anda. Itu didefinisikan oleh batas-batas paradigma Anda. Jika paradigma Anda mengatakan bahwa Anda hanya bisa menghasilkan sejumlah uang tertentu, Anda akan secara tidak sadar menyabotase setiap kesempatan yang membawa Anda melampaui batas tersebut. Itulah mengapa banyak orang yang memenangkan lotre, misalnya, akhirnya kehilangan semuanya dalam beberapa tahun. Uang datang, tapi paradigma tidak berubah.
Pemrograman internal masih disetel dengan kekurangan dan alam semesta dalam kebijaksanaannya hanya memantulkan pemrograman tersebut kembali kepada mereka. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya mengidentifikasi paradigma saya? Amati hasil Anda. Mereka adalah cermin paling setia dari pemrograman internal Anda. Jika Anda terus-menerus berhutang, paradigma Anda diprogram untuk hutang. Jika Anda selalu berjuang untuk membayar tagihan, paradigma Anda diprogram untuk kekurangan. Ini bukan penilaian, ini hanya observasi. Kabar baiknya adalah bahwa begitu Anda mengidentifikasi paradigma Anda dapat mulai bekerja untuk mengubahnya. Ini bukan proses yang mudah dan membutuhkan ketekunan, tapi itu benar-benar mungkin. Pikirkan tentang pengusaha besar yang memulai dari nol dan membangun kerajaan. Mereka tidak memiliki lebih banyak bakat atau keberuntungan daripada Anda. Mereka memiliki paradigma yang berbeda atau belajar untuk memprogram ulangnya. Mereka menolak untuk menerima batasan yang diberlakukan oleh keadaan awal mereka dan melalui pengulangan ide dan tindakan baru menciptakan realitas baru untuk diri mereka sendiri. Realitas Anda saat ini adalah hasil dari pemrograman masa lalu Anda. Realitas masa depan Anda akan menjadi hasil dari pemrograman Anda saat ini. Pilihan ada di tangan Anda. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana tepatnya saya mengubah paradigma yang telah berakar selama puluhan tahun? Jawabannya terletak pada neuroplastisitas otak Anda. Untuk waktu yang lama, diyakini bahwa otak dewasa adalah struktur yang tetap, tidak mampu mengalami perubahan besar. Namun, penelitian terbaru dalam neuroscience telah membuktikan sebaliknya. Otak sangat mudah dibentuk, mampu reorganisasi, dan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup. Setiap kali Anda mempelajari sesuatu yang baru, setiap kali Anda mengubah kebiasaan, Anda secara harfiah menulis ulang otak Anda. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature Neuroscience menunjukkan bahwa praktik yang disengaja dan berulang dari keterampilan atau pola pikir baru dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam kepadatan materi abu-abu dan kekuatan koneksi sinaptik. Ini berarti bahwa paradigma Anda bukanlah hukuman, itu adalah program yang dapat diedit dan diperbarui. Tantangannya bagaimanapun adalah bahwa bawah sadar beroperasi melalui pengulangan dan emosi. Itu tidak membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan. Itulah mengapa visualisasi dan afirmasi begitu kuat. Ketika Anda memvisualisasikan diri Anda menjalani hidup yang Anda inginkan, ketika Anda mengulangi afirmasi yang selaras dengan tujuan baru Anda mengirimkan sinyal yang jelas ke bawah sadar Anda. Anda menciptakan jalur saraf baru yang, dengan waktu dan pengulangan yang konsisten, akan menjadi jalur yang dominan. Ini seperti membuka jalan baru di hutan yang lebat. Pada awalnya, itu sulit, tapi dengan setiap kali melewati, jalan menjadi lebih jelas dan lebih mudah untuk dilalui. Zona nyaman Anda yang sebelumnya dibatasi oleh paradigma lama Anda akan mulai berkembang untuk mengakomodasi realitas baru Anda. Kuncinya adalah ketekunan. Jangan mengharapkan hasil dalam semalam. Pemrograman ulang adalah proses, bukan peristiwa. Tapi setiap langkah yang Anda ambil, setiap pikiran yang Anda pilih secara sadar, setiap afirmasi yang Anda ulangi, sedang membangun fondasi untuk realitas baru Anda. Apakah Anda siap menjadi arsitek pikiran Anda sendiri? Berapa kali Anda melihat diri Anda dalam situasi di mana, secara sadar, Anda percaya pada sesuatu dengan segenap kekuatan Anda, tapi tindakan Anda, perilaku Anda, menceritakan kisah yang sama sekali berbeda? Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda ingin kaya, tapi keuangan Anda tetap sama. Anda menyatakan bahwa Anda ingin sehat, tapi kebiasaan Anda tidak berubah. Pemutusan hubungan antara apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda lakukan adalah apa yang saya sebut sebagai salah satu hambatan terbesar untuk kesuksesan Anda. Dan ada kata untuk itu, praksis. Praksis adalah integrasi kepercayaan dengan perilaku.
Ini adalah ketika apa yang Anda percayai di tingkat sadar, Anda selaras sempurna dengan apa yang diprogram dalam bawah sadar Anda, memanifestasikan dirinya dalam tindakan Anda, dan akibatnya dalam hasil Anda. Lihat, intelek Anda dapat memahami logika dari konsep baru, tapi jika konsep tersebut tidak ditanam dan berakar dalam bawah sadar Anda, itu tidak akan menjadi bagian dari realitas Anda. Saya sendiri telah mengalami ini. Untuk waktu yang lama, saya percaya bahwa takdir saya adalah menjadi pemadam kebakaran, dan saya bersyukur untuk itu. Ide membangun perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia tampak seperti sesuatu dari planet lain, sesuatu yang tidak dapat dicapai bagi saya. Pikiran sadar saya bisa bermimpi, tapi paradigma saya, pemrograman internal saya, mengatakan kepada saya bahwa itu bukan untuk saya. Itu adalah kepercayaan yang membatasi, sebuah program yang mengontrol perilaku dan hasil saya. Tapi ketika saya mulai memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tentang bagaimana mengubah paradigma ini, bagaimana mengintegrasikan kepercayaan baru saya dengan tindakan saya, seluruh dunia saya mulai berubah. Apa yang tampak mustahil menjadi tidak hanya mungkin, tapi nyata. Itu bukan keberuntungan, itu adalah penerapan yang sadar dan berulang dari program baru.